Baiklah, kita sampai pada bahasan yang terakhir nih teman-teman semuanya ya, yaitu pada tantangan dan peluang di masa depan. Ini adalah tantangannya teman-teman semuanya. Ya, karena ini berbasis pada internet begitu ya, maka ada isu yang pertama itu adalah terkait dengan keamanan dan privasinya. Gitu ya. Tetapi kalau kita memproteksinya dengan baik, menjaga keamanan datanya dengan baik, maka tidak perlu khawatir. Oke, jadi penyimpanan datanya harus diperhatikan. Lalu kalau ada potensi risiko kebocorannya, ya maka kita harus antisipasi. Gitu. Oleh karenanya, kalau kita bisa membangun aplikasi sendiri, maka itu akan lebih baik. Karena tentunya kita yang memonitor dan kita yang melakukan pengembangan-pengembangan sendiri, begitu ya. Jadi keamanan data ini harus menjadi konsiderasi kalau kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang memang bukan pengembangan kita sendiri, begitu. Tetapi sekarang ini sudah ada konsiderasinya kok, sudah ada ya hal-hal yang terkait dengan keamanan cyber ini ya, semacam itu. Oke, lalu berikutnya adalah masalah biaya dan aksesibilitas. Nah, ini menjadi PR memang teman-teman ya. Kalau lagi-lagi itu tadi aplikasinya tidak kita kembangkan sendiri. Kalau kita kembangkan sendiri, tentunya ya kita bisa terbebaskan dari biaya dan aksesibilitas ini. Gitu ya, karena kita nggak perlu berlangganan begitu kan semacam itu. Bahkan sebenarnya kita bisa monetize ini gitu ya kalau kita memang misalkan ada bagian-bagian yang memang diberikan dibuka aksesnya bagi pengguna begitu. Ada bagian-bagian tertentu yang kita bisa uh, setting untuk berbayar misalkan semacam itu. Itu. Ya, jadi ini sekaligus menjadi tantangan dan juga sebenarnya peluang yang bisa kita manfaatkan. Ya, lalu berikutnya itu adalah terkait dengan tantangan tentang hambatan teknologi dan infrastruktur. Begitu ya. Seperti yang saya sampaikan bahwa ini sangat berbasis pada internet begitu. Oleh karenanya diperlukan perangkat-perangkat yang mendukung terkait dengan aksesibilitas dari internet itu. Ya, tetapi asalkan ada koneksi internetnya saja, maka kita bisa menggunakan dan mengaplikasikan teknologi VR ini sebenarnya. Begitu ya. Jadi karena saya pernah bawa ke daerah juga dan sebenarnya masih bisa dijalankan juga teman-teman. Gitu ya. Oke. Nah, ini adalah peluang dan pengembangannya. Ini saya berikan contoh saja kalau di dalam foto ini itu ada satu pengembangan yang sudah coba kita lakukan yaitu kita mengembangkan satu permainan tradisional lalu kita integrasikan dengan teknologi AR ini ya, augmented reality begitu. Dan tidak menutup kemungkinan kita juga bisa implementasikan dengan menggunakan teknologi virtual reality begitu. Ya, dan kita ikutkan kompetisi di lomba di inovasi digital mahasiswa pada saat itu. Begitu. Dan ini sebenarnya peluang besar sekali kalau kita mau mencoba mengaplikasikan dan melakukan inovasi-inovasi menggunakan teknologi ini. Kenapa? Karena potensi pasar untuk VR dalam bidang kesehatan ini sangat besar sekali, teman-teman semuanya. Ya, dan juga inovasi dalam perangkat softwarenya ini, perangkat dan softwarenya, maksud saya, itu masih terbuka lebar sekali. Dan jangan khawatir kita ketinggalan teknologi ini, karena lagi-lagi saya bilang bahwa sebenarnya SDM kita itu sudah sangat bisa. Begitu. Oke, ya, dan tentunya saya tidak hanya berbicara secara omong-omong saja, ya, tetapi implementasinya sudah kita lakukan, ya, kita gunakan juga dan kita tunjukkan juga
Ya, salah satunya adalah seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita mencoba menginovasi mainan tradisional ini supaya menjadi lebih ramah dengan generasi-generasi yang sekarang ini, yang generasi-generasi yang sangat akrab dengan teknologi digital, dan akhirnya mereka kembali memainkan permainan tradisionalnya. Tapi ada unsur teknologinya di situ, sehingga akan lebih cocok dengan zaman sekarang. Menarik bukan? Oke, ya ini adalah contohnya. Ya, kami waktu itu, tim kami itu mengikuti lomba ya, di lomba inovasi digital mahasiswa ya, dan ketika itu kami akhirnya bertemu dengan inovator-inovator yang lainnya di berbagai bidang keilmuan, dan mereka sudah mulai, teman-teman semuanya, mereka sudah mulai untuk mencoba melakukan inovasi-inovasi terkait dengan teknologi VR ini, gitu ya. Dan berbagai macam produknya ya, ada terkait dengan program pelatihan, gitu ya. Kemudian ada yang mencoba meng-create satu sistem sertifikasi, begitu ya. Karena itu tadi berbasis pada simulasi, dan saya rasa kita sangat bisa aplikasikan di bidang terapi okupasi juga, begitu ya. Bahkan sudah ada satu institusi yang mengimplementasikannya ke dalam kurikulum VR, begitu ya. Oleh karenanya, terapi okupasi harusnya tidak ketinggalan dalam mengimplementasikannya ini, begitu ya. Karena di bidang keilmuan yang lain sudah mulai mencoba memasukkan ini di dalam kurikulumnya, begitu. Ya, kemudian juga menjadi satu strategi pengembangan di masa depan, yaitu advokasi kebijakan dan regulasinya. Tetapi pemerintah sekarang sudah memfasilitasi adanya lomba inovasi digital mahasiswa ini. Saya rasa pemerintah akan sangat concern dengan pengembangan teknologi, apalagi yang berbasis pada sumber daya kita sendiri. Begitu. Ya, kemudian yang lainnya itu adalah tentunya kesadaran dan penerimaan ya dari publiknya, gitu, dari populasinya, dari community yang terkaitnya, begitu. Karena bisa jadi akan selalu saja ada yang tetap bertahan dengan cara-cara konvensional, tetapi ada juga yang mungkin terbuka dengan adanya implementasi teknologi-teknologi ini. Yang harus kita lakukan adalah kita harus selalu tunjukkan bahwa teknologi ini kalau kita manfaatkan secara positif, maka akan bisa memberikan manfaat dan menambah optimalisasi pada implementasi dan aplikasi dari bidang keilmuan kita juga, begitu. Ya, oke, tentunya nanti akan diperlukan data-data pembuktian secara evidence based, begitu ya, secara riset, secara ilmiah, begitu. Tapi kelebihan dari teknologi ini, lagi-lagi saya sampaikan bahwa datanya bisa direcord, datanya bisa direkam, begitu ya. Oleh karenanya, harusnya teknologi ini akan bisa diimplementasikan dengan lebih baik. Oke, baik. Terima kasih teman-teman sudah menyimak sampai akhir ya, dan kita sudah membahas panjang lebar ya terkait dengan teknologi VR ini di bidang terapi okupasi dan rehabilitasi. Mungkin tidak bisa kita bahas secara detail begitu ya, karena ada keterbatasan waktu dan ruang, tapi barangkali teman-teman semuanya mau membahas lebih dalam lagi aplikasi dan implementasinya, bahkan kita mau mencoba membuat dan merancang aplikasi-aplikasi tersebut, maka sangat terbuka sekali. Ayo kita lakukan, dan kita mungkin barangkali bertemu lagi di sesi ruang dan waktu yang berbeda. Terima kasih semuanya.